dari kelompok 8 akan mengerjakan tugas video tentang kebijakan fiskal dan APBN dari mata kuliah pengantar makroekonomi yang ditugaskan oleh Dr. Nancy Nopelin, SE, MSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessi Novalia Simatupang, NPM 24520080, dan teman saya Franky Tampu Bolon dengan NPM 24520078. Teman saya Sofia Siyahana Girsang dengan NPM 24520089. Hai teman-teman, kalian pernah kepikiran gak sih uang negara itu dari mana dan dipakai buat apa saja? Nah, di sini kami akan membahas tentang kebijakan fiskal dan APBN. Memang kedengaran ribet ya, tapi kami akan membahas dengan bahasa yang gampang. Apa itu kebijakan fiskal? Jadi kebijakan fiskal adalah cara pemerintah dalam mengatur uang masuk negara dan uang keluar negara lewat pajak dan pengeluaran negara. Ibaratnya kayak kita ngatur uang jajan kita, pikirin dulu berapa uang masuknya, terus bagaimana cara ngeluarinnya biar cukup untuk waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau pemerintah, uang masuknya itu dari pajak, bea cukai, dan sumber pendapatan lainnya. Lalu uang itu dipakai buat hal-hal kayak bangun jalan, bayar gaji pegawai negeri, subsidi BBM, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis APBN dan kebijakan fiskal. Yang pertama, jenis-jenis APBN atau wujud nyata dunia negara. APBN itu ibarat buku keuangan negara selama setahun. Tapi ternyata APBN juga punya jenis-jenisnya loh. Yang pertama, APBN seimbang. Ini tuh idealnya banget. Pendapatan negara sama dengan pengeluaran negara. Artinya, negara dapat duit, misalnya dari pajak, dan belanjain duitnya jumlahnya seimbang. Misalnya, kayak kamu dapat uang jajan 100.000 dan kamu habisnya pas-pasan juga. Yang kedua, APBN defisit. Pendapatan negara kurang lebih pengeluaran negara. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena negara harus tetap bangun ini itu, kasih subsidi, bantuan, dan lain-lain. Walaupun pendapatan dari negara. Solusinya, pemerintah ngutang, misalnya dengan jual obligasi atau pinjam dari luar negeri. Tapi santai aja, asal dikelola dengan bijak, nggak masalah kok. Yang ketiga itu APBN surplus. Ini jarang sih. Kalau sampai surplus berarti negara lagi cuan. Biasanya ini dipakai buat menutupi utang, dana cadangan atau investasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal atau cara negara mainin strategi. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Digunain saat ekonomi lagi lesu, orang-orang nganggur, daya beli turun. Jadi, pemerintah nambah pengeluaran dan nurunin pajak biar ekonomi bergerak lagi. Contohnya, bangun proyek, jalan tol, naikin subsidi UMKM, BLT, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Dipakai kalau ekonomi lagi panas banget, inflasi tinggi, harga barang-barang naik. Pemerintah malah ngurangin pengeluaran atau naikin pajak biar ekonomi nggak overhead. Yang ketiga, kebijakan fiskal netral. Pemerintah nggak mengubah banyak hal, pengeluaran dan penerimaan jalan seperti biasa. Biasanya ini dipakai kalau kondisi ekonomi stabil dan pemerintah cuma jaga ritme aja. yang terakhir adalah tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi inflasi, deflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran negara pada sektor-sektor produktif. Yang ketiga, mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh negara.
Yang keempat, pemerataan pendapatan. Supaya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin berkurang, harus adanya dibuat bantuan sosial. 5. Mengatur distribusi sumber daya agar sumber daya nasional digunakan secara efektif dan efisien. Oke gengs, intinya kebijakan fiskal itu strategi, APBN itu senjatanya. Dan semua ini buat bikin hidup rakyat termasuk kita lebih baik. Jangan lupa ya, jadi warga negara yang melek ekonomi dan gak buta soal kemana uang negara lari. Sekian tugas video singkat dari kami. Terima kasih.